Ya, selamat siang Pak Bagus dan Pak Fendi. Di video kali ini saya akan sedikit merefleksikan tugas akhir saya, yaitu Electronic Power Window. Saya Nalinda Jagat Waskita Wicaksono, 12 TPGM, absen 22. Pembelajaran camp pada tanggal 22 Juli 2020 yaitu adalah penjelasan tentang proyek tugas akhir dengan mencari ide sebanyak-banyaknya dengan deadline pada tanggal 27 Juli 2020. Waktu itu saya mempunyai ide untuk membuat tugas akhir yaitu wastafel portable. Kemudian saya menggambar sketsa itu di kertas dengan format 3 dimensi. Lalu pembelajaran camp 29 Juli 2020. Kegiatan pada tanggal 29 Juli 2020, ide produk yang telah dikemukakan kemarin akhirnya diberi nilai. Lalu bisa dilanjutkan atau tidak? Ternyata punya saya masih jauh dari harapan untuk bisa dilanjutkan. Kemudian saya disarankan untuk mencari ide lain. Kemudian saya menemukan ide yaitu Electronic Power Window. Kemudian saya coba di inventor, lalu diterima oleh Pak Bagus, dan akhirnya saya melanjutkan dengan membuat PowerPoint menjelaskan produk apa yang telah saya buat, lalu saya upload ke YouTube. Pembelajaran camp 12 Agustus 2020 yaitu adalah pada tanggal 12 Agustus 2020. Kegiatan yang dilakukan adalah mulai menggambar produk secara 3 dimensi terlebih dahulu, yaitu sebagai part-partnya. Lalu mengerjakan drawingnya, menggambar secara 2 dimensi menggunakan aplikasi Inventor. Kemudian saya membuat 3 part lengkap dengan ukurannya. Seharusnya masih ada beberapa part lagi, tapi masih belum saya selesaikan waktu itu, sehingga masih mencari referensi. Lalu saya ekspor dengan format PDF. Seperti inilah gambarnya. Yang ini adalah part satunya, Electronic Window sebagai handle pada bagian kayunya. Lalu di slide berikutnya terdapat part 2, yaitu sebagai tempat untuk roda giginya. Kemudian yang part 3 adalah ujung untuk yang disambungkan dengan part yang pertama. Lalu pembelajaran camp pada 19 Agustus 2020. Pada tanggal 19 Agustus 2020, kegiatan camp dengan melanjutkan gambar dan merevisi gambar kemarin karena ada yang salah. Setelah itu mendapat pembelajaran tentang CNC bubut atau lathe dari Pak Fendi. Jadi belum sempat menyelesaikan beberapa part kemarin yang belum fix atau belum diedit dan dilengkapi. Kemudian pada pembelajaran camp 26 Agustus 2020, pada tanggal ini, kegiatan camp kali ini adalah membahas pembelajaran CNC bubut kemarin. Lalu disampaikan beberapa poin oleh Mas Bimo melalui Google Meet tentang permasalahan gambar kerjanya. Lalu melanjutkan gambar, dan saya masih mencari referensi untuk membuat gear yang benar. Assembly secara kasar masih saya buat, lalu jadi. Saya yakin masih belum terlalu jelas yang terpampang dalam PowerPoint sekarang. Ya, namanya juga ini baru secara kasarnya saja, baru sebagian assembly yang saya buat. Lalu saya membuat laporan progres TA dari bulan kemarin via PowerPoint, kemudian diupload di YouTube. Untuk refleksi siswa pada ini, seperti yang diberikan oleh Pak Bagus, yaitu setengahnya dari 4C, yaitu saya ambil awal dan akhir, kompetensi dan komitmen. Poin pertama, sejauh pengerjaan tugas akhir saya, selama pembelajaran jarak jauh dari rumah ini, saya merasa mampu mengerjakan tugas ini walaupun tanpa pengawasan dan minimnya informasi dari internet. Walaupun keterbatasan informasi dan pengalaman yang saya miliki, tapi saya tetap berusaha untuk mengerjakan tugas dengan kemampuan saya sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Kemudian poin kedua adalah
Untuk waktu yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini, saya maksimalkan semaksimal mungkin. Bahkan saya sampai bergadang untuk mengerjakan tugas ini, lalu menguploadnya ke YouTube dengan tugas-tugas tertentu yang diminta untuk upload ke YouTube. Walaupun terkendala sinyal, Pak Fendi dan Pak Bagus memberi toleransi, memberi keringanan, sehingga saya tetap bisa mengumpulkan tugas itu tepat waktu. Untuk berbicara poin ketiga, yaitu soal willingness to do more, seperti yang dimiliki para founding father SMK Mikael, untuk saya, sikap saya yang sekarang ini masihlah jauh. Saya hanya bisa melakukan hal yang lebih sedikit, lebih banyak dari keseharian saya. Dibandingkan dengan para founding father, saya hanya baru bisa belajar dasar untuk memiliki sikap itu lebih dan lebih lagi. Saya rasa itu dulu untuk refleksi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan salam Mikael.